the spirit of Indonesia. Smart FM. Financial Wisdom. Bagaimana mengelola keuangan dan investasi dengan bijak dan berkarakter. Menghadirkan Eko Pratomo, praktisi investasi dan pengisi tetap rubrik Financial Wisdom di Harian Kontak, dan Muhammad Teguh, Independent Financial Consultant. Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Ibarat sebuah buku, maka tahun 2020 ini barangkali sudah tinggal di lembaran-lembaran terakhir ya, dari cerita perjalanan hidup kita di tahun 2020, bahkan juga cerita tentang keuangan kita di tahun 2020 ini. Mungkin kalau kita ingat-ingat, uang pertama kita di tahun 2020 ini masih Anda ingat nggak? Itu dipergunakan buat apa? Nah, siap-siap ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora, bahwa buku ini akan segera kita tutup, dan kira-kira uang terakhir Anda di tahun 2020 itu akan Anda pergunakan untuk apa? Selamat pagi, Smart Listener. Saya Ola Nurlija dalam Smart Financial Wisdom pagi hari ini, menemani kembali Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Mbak Ola, apa kabar? Alhamdulillah kembali bersekolah ya kita ya pagi hari ini ya. Dan senangnya ini sudah mau pengambilan rapot gitu ya, pengambilan rapot keuangan ya, mau cek and recheck gitu ya, cek sebelum kita tutup buku begitu. Karena memang tema pagi hari ini Smart Listener adalah siap-siap tutup buku 2020. Tapi sebelum kita tutup ya, tentang cerita keuangan kita di tahun 2020, yuk kita telisik, kita cek ya bagaimana pengelolaan keuangan kita di tahun 2020 ini. Saya pribadi, Pak Eko dan Pak Teguh, sebelum pagi ini Bapak ajak untuk siap-siap tutup buku, saya juga sudah ngecek ini catatan-catatan saya. Ya ampun, banyak banget nggak bijaknya ya tahun 2020 ini ya. Aduh. Ya, dan sudah ada catatan-catatan, wah ini yang harus diperbaiki, begitu. Nah, tapi kita undang dulu Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang bergabung pagi hari ini ya. Dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Anda karena terus bersama-sama dengan kami selalu menikmati Smart Financial Wisdom. Yang pertama, kami mau minta pendapat Anda dulu dong tentang program ini sepanjang setahun 2020 ya. Kalau Anda punya masukan, punya catatan khusus, silahkan boleh disampaikan. Udah pas belum sih ya cara kami membawakan tema-temanya? Dan menurut Anda kami ini sudah banyak belum ya memberikan inspirasi ya, hal-hal yang positif begitu. Apa masukan-masukannya buat tahun 2021 kami bisa lebih baik lagi. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya, dan ini nanti kita akan pilih ya, yang akan mendapatkan voucher masing-masing senilai Rp100.000 dari Gramedia ya. Kami akan pilihkan nanti untuk 3 orang pagi hari ini. Sebutkan apa kesalahan keuangan Anda yang paling fatal tahun ini, yang paling fatal dari semua yang kurang baik menurut Anda. Kami tunggu ya di 0812 11 12 959, bahkan juga Anda bisa terhubung bersama dengan kami di YouTube channel Smart FM. Pak Eko dan Pak Teguh, kenapa sebelum kita tutup tahun biasanya orang tuh menyiapkan dirinya adalah untuk liburan ya. Liburan ya, vacation kemana begitu. Bahkan mungkin sudah ada yang menjadwalkan untuk swab antigen ya, biar nggak ditolak di bandara. Ya. Justru pagi ini kita diajak siap-siap untuk menelisik buku catatan keuangan kita. Apa yang penting untuk kita lihat sepanjang setahun ini, Pak Eko dan Pak Teguh, silakan. Ya, Mbak Ola, mungkin sebelum kita ngomongin tutup buku ya, ini kan 2020 very special buat semua orang ya. Very special. Saya ingin ini aja mencoba untuk kilas balik gitu ya. Apa catatan-catatan penting? Saya mencatat paling tidak untuk diri saya sendiri nih Mbak Ola ya. Itu ada 5 hal sih kalau menurut saya. Tahun 2020 pandemi dimulai bulan Februari akhir gitu ya. Sampai sekarang, nah bahwa sampai sekarang ini kita masih diberi
bisa hidup, ya terutama kita masih bisa sehat, maka catatan penting pertama itu adalah kita harus bersyukur. Apapun yang kita miliki, apakah itu berkurang, penghasilan berkurang, aset berkurang misalnya, ya, tapi kalau kita tetap sehat, bisa masih diberi kesempatan hidup, maka dalam kondisi apapun kita harus banyak bersyukur. Dan ternyata banyak sekali pelajaran yang kita dapat ya selama pandemi COVID ini. Jadi satu, yang bersyukur. Yang kedua, kita memahami ternyata penting ya dalam kehidupan itu kita paham tentang risiko. Ya, jadi kita dalam konteks keuangan kita akan bicara tentang risk management. Makanya sekarang ini orang baru sadar ya, oh harus punya dana darurat, oh harus punya asuransi gitu ya. Jadi bicara tentang risk management. Yang ketiga, itu memang ini saatnya untuk merubah hidup gitu ya. Hidup yang tadinya mengalir begitu saja, ternyata kita harus ada planning ya. Coba kalau dulu punya planning, paling tidak punya dana darurat. Oh, misalnya kita punya planning untuk mempersiapkan asuransi. Jadi planning itu menjadi penting ya. Termasuk juga merubah gaya hidup itu kan maksudnya supaya kita tuh punya fokus pada hal-hal yang betul-betul prioritas gitu ya. Jadi ini yang pelajaran yang ketiga. Yang keempat, orang juga belajar nih khususnya dari hal investasi nih. Ketika saham pada turun gitu ya, kemudian orang yang paham itu justru beli ketika pada saat harga-harga khususnya saham gitu ya, atau orang yang punya emas gitu ya, ternyata begitu selesai mulai beranjak kan, ternyata investasi itu bisa dilakukan setiap saat, bahkan dalam kondisi pandemi ini investasi bisa menjadi saat yang tepat gitu ya. Dan yang kelima, berbagi ya. Saya rasa banyak saudara-saudara kita yang justru kehilangan penghasilan, maka mau tidak mau kita harus punya kesadaran lah ya bahwa kita tidak hidup sendiri, bukan saya tapi kita gitu ya, kami gitu ya. Jadi itu 5 hal Mbak Ola yang menurut saya catatan sebelum kita mengakhiri 2020, dan nanti kita akan bicara perlu nggak sih kita tutup buku gitu ya. Mungkin itu Mbak Ola dari saya. Oke, dari Pak Teguh pasti juga ada catatan khususnya terutama tadi mengenai risk management begitu ya. Kalau berkali-kali kita bahas mengenai bahwa kita harus punya dana darurat gitu, mungkin selalu dipertanyakan untuk apa sih gitu ya. Kayaknya hidup baik-baik aja kok, semua lempeng-lempeng aja gitu ya. Tapi tahun ini kayaknya bahkan dana daruratnya itu sampai jebol berkali-kali kan. Prediksi-prediksi kita yang kita pikir pandemi selesai di bulan Mei, di bulan Agustus, di bulan September, ya Oktober. Sekarang bahkan sampai di akhir Desember pun kita masih harus They berjibaku. call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Sobat listener dan juga sahabat yang bergabung, ibarat perjalanan kita akan melanjutkan perjalanan ke tahun 2021. Tetapi tas yang kita bawa ini kan harus kita kosongkan ya, kita cek kembali apa-apa yang harus kita tinggalkan. Begitu pula dalam keuangan, kita sambung kembali, siap-siap tutup buku tahun 2020, tetapi sebelum kita tutup buku, apa sih yang harus kita cek kembali, kita telisik dan kita lihat ulang untuk bisa memperbaikinya di tahun 2021. Kalau tadi Pak Eko sudah menyampaikan ada 5 ya catatan beliau, nanti saya ulang, tetapi kita ke Pak Teguh ya, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, apakah Pak Teguh juga punya catatan yang kurang lebih sama atau mungkin ingin menambahkan? Silahkan Pak Teguh. Ya, sudah cukup lengkap sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi ya. Pak Eko ya. Hanya saja memang
bisa jadi buat sebagian dari kita tahun 2020 ini bukanlah tahun untuk meraih apa yang kita impikan ya. Ya. Mungkin banyak impian-impian yang nggak kita bisa raih. Tetapi pasti tahun 2020 ini adalah tahun di mana kita mensyukuri apa yang telah kita raih. Baik kita raih di tahun 2020 maupun di tahun-tahun sebelumnya. Ini yang harus didudukkan dulu. Berkaitan dengan akhir tahun, ini adalah momentum yang tepat. Apalagi biasanya akhir tahun mungkin Anda sibuk dengan nyiapin packing ya, karena udah mau jalan nih. Hari-hari begini udah siap-siap mau jalan nih biasanya. Saya dan Pak Eko juga biasanya udah tapping tuh ya Mbak Ola. Udah tapping, jadi untuk siaran-siaran 2 minggu ke depan tuh udah punya siarannya gitu ya. Nah tahun ini saat yang tepat. Tutup buku sendiri, kita udah mulai bahas nih Mbak ya. Tutup buku sendiri biasanya digunakan untuk perusahaan untuk membuat cut off dari laporan keuangan. Cut off ini titik di mana kita menentukan, oke, kita bikin laporan per tanggal ini. Anda bisa mengatakan begitu. Oke, kita siap-siap mau bikin penutupan per tanggal 31. Nah, baru dibuat laporannya. Dari laporan itulah nanti kita akan evaluasi. Sehingga untuk ke depan, kalau perusahaan, apa target-target yang akan kita capai di tahun ke depan. Untuk pribadi, apa yang akan kita capai untuk target ke depan, untuk pribadi kita, khususnya di keuangan, sehingga lebih sesuai dengan planning kita. Termasuk jangan-jangan kita perlu evaluasi, sudah punya plan atau belum, gitu kan. Nah, tentu kalau belum ya, target tahun depan harus punya planning. Kalau sudah punya planning, planningnya udah dijalanin atau belum? Planning itu hanya sekedar rencana ya. Kalau nggak dijalanin ya nggak jalan-jalan gitu kan. Terus bagaimana menjalankan planning itu, misalkan dari income-nya udah sesuai target apa enggak? Pengeluarannya sesuai dengan budget apa enggak? Termasuk investasinya. Sudah punya asuransi yang diperlukan enggak? Dana daruratnya apa kabar? Kemarin kepake apa enggak? Nah ini nih evaluasi-evaluasi itu. Kalau ataupun sudah investasi, return-nya udah kecapai atau belum? Nah ini evaluasi. Nah yang menarik tadi, pelajaran penting dari tahun 2020, tahun extraordinary ini, itu adalah bahwa yang namanya investasi, apapun kondisinya, sangat diperlukan. Ingatkan bahwa Maret April, itu indeks harga saham gabungan itu 3.900-an. Kemarin, 2 hari kemarin lah ya, kemarin agak turun sedikit, udah 6.000 lebih. Bahkan kemarin yang turun banyak pun, itu masih di atas 6.000, bayangin. Kalau Anda pada saat itu panik dan Anda keluar, nggak investasi lagi, maka kerugiannya real. Tapi kalau Anda nambah atau Anda stay di situ, uang Anda udah balik dari 3,9, katakan 4, berarti sudah balik 50%-nya. Artinya udah naik 50% dari posisi di akhir atau di posisi di Maret atau April gitu ya. Atau kalau Anda nambah, mungkin nambahnya bertahap. Mungkin ekspektasi saya Anda bisa tambah sekitar 20% dari investasi Anda. Kalau itu di saham semuanya. Ini yang ngomongnya di saham ya. Kalau yang di lain bisa naik. Tapi investasi itu memang harus lengkap ya. Ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang ini. Nah, berkaitan dengan risiko, memang kita jadi disadarkan dengan adanya extraordinary ini, kita menjadi sadar bahwa kita tidak bisa greedy. Tidak bisa dalam hal investasi, dalam hal pengelolaan keuangan itu harus tertata. Imbang antara mana dana darurat, mana investasi untuk tujuan-tujuan yang sifatnya nice to have, atau emang tujuan-tujuan yang harus ada. Itu Mbak Ola. Pak Eko dan Pak Teguh, catatan-catatan ini benar-benar seperti kayak saya pribadi menyadarkan ya, menampar lah begitu ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya hidup terasa mengalir-mengalir aja, ya kan? Pokoknya ya udah mengalir aja deh, mengikuti alur begitu kan. Tapi tadi Bapak mengatakan hal penting ini ya, yang menjadi catatan rasanya sangat fundamental, yang paling mendasar itu adalah apakah kita punya perencanaan, ya kan? Karena tanpa perencanaan akhirnya kita ya udah gamang dan uang bisa
yang seberapapun besarnya begitu atau seberapapun kecilnya akhirnya nggak pernah cukup begitu ya. Besar pun nggak mencukupi, kecil pun kayaknya nggak disyukuri begitu. Bener nggak sih Pak Eko dan juga Pak Teguh ya? Nah, bagaimana saran Bapak nih mungkin yang paling mendasar dulu deh gitu ya. Kalau kita melihat catatan keuangan kita sepanjang setahun ini, rasanya malu gitu. Aduh, bener ya ini. Aduh, ini nggak investasi. Ini dana darurat juga keteteran. Jangankan dana darurat, tabungan aja gitu ya, yang menjadi backbone paling mendasar nggak punya gitu ya. Hutang di mana-mana. Aduh, malu rasanya gitu kan ya. Nah, apa saran Pak Eko dan juga Pak Teguh untuk belajar dari apa yang salah ya yang kita lakukan dalam hal untuk membuat planning kita di tahun 2021? Silakan Pak Eko dan Pak Teguh. Tadi kan Pak Teguh sudah bilang tuh, kenapa kita perlu tutup buku ya. Tutup buku itu memang diperlukan kalau kita untuk membuat laporan sebetulnya. Nah, pertanyaannya kalau di usaha atau perusahaan kan memang butuh laporan gitu ya. Pertanyaannya kalau pribadi sama keluarga perlu nggak punya laporan, Mbak Ola? Nah, saya pikir perlu karena mungkin ini hal yang baru ya. Kalau menurut saya kebanyakan orang mungkin tidak terlalu concern gitu ya. Memang ngapain sih harus bikin laporan keuangan untuk pribadi keluarga? Nah, sebetulnya gunanya kita melakukan tutup buku itu seharusnya tadi yang Mbak Ola bilang kita bisa belajar nih ya. Pertanyaannya tadi kan ke smart listener kan apa sih pelajaran penting ya atau bahkan kesalahan penting gitu. Kan kita memang sekali-sekali harus lihat kaca spion ya ke belakang walaupun lebih banyak lihat ke depan, tapi perlu juga lah lihat ke belakang. Nah, ini gunanya kita melakukan tutup buku. Nah, yang ditutup bukunya tuh apa aja? Nah, sebetulnya kan kalau akhir tahun kita bisa mengevaluasi kalau kita punya rencana awal tahun gitu ya, Mbak Ola ya. Nah, memang banyak orang yang tidak melakukan apa-apa dalam hal keuangan karena memang di awal tahun juga tidak merencanakan apa-apa gitu. Jadi apa yang mau dievaluasi, apa yang mau dicatat gitu. Nah, gunanya kita mengingatkan ini di akhir tahun ini, satu buat teman-teman yang sudah punya rencana, maka kita bisa mengumpulkan tuh data-data ya. Paling tidak kita bisa lihat tuh rekening bank kita seperti apa. Kita bisa melihat perencanaan kita yang seharusnya asetnya harusnya kalau direncanain kita kan punya resolusi ya Mbak Ola ya. Harusnya akhir tahun ini saya punya tujuan untuk menyekolahkan anak. Sebelumnya 1 tahun sebelumnya dananya masih 20 juta. Harusnya tahun ini bisa 30 juta gitu. Nah, kalau kita punya rencana, punya target, maka kita ditutup buku ini kita lihat benar nggak 30 juta gitu ya. Nah, itu gunanya kita melakukan menggali nih, lihat ke belakang supaya kita bisa mengevaluasi di akhir tahun. Gitu, Mbak. Oke. Menohok ya, gimana mau bikin evaluasi orang nggak punya perencanaan tahun depan? Iya, bener juga ya. Apa gunanya juga kita melakukan evaluasi kalau kita nggak punya perencanaan tahun depan. Smart listener dan juga sahabat Sonora, ini mungkin juga sebagai kayak alarm lah buat kita di ujung tahun ini gitu kan. Sudahkah Anda membuat perencanaan keuangan untuk tahun depan? Sudahkah kita membuat perencanaan untuk hidup kita di tahun depan? Semoga itu bukan cuma jadi resolusi saja ya. Beberapa hal lagi yang lain nanti kita akan bahas ya. Bagaimana benar-benar bisa fokus mengubah gaya hidup dan fokus kepada hal-hal yang prioritas. Saya bacakan WhatsApp sebentar sebelum kita jeda ya. Ada Pak Resman di Medan. Yang pertama, menurut tadi kan kita tanya ya, gimana program ini gitu ya, sudah bisa belum sih memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Beliau memberikan catatan Smart FM is the best katanya begitu. Oke, terima kasih Pak Resman. Kemudian yang kedua, pelajaran termahal tahun ini, kesalahan yang beliau buat menurut beliau menjadi catatan adalah saya membeli satu barang yang harganya lumayan mahal, tapi barangnya nggak kepakai. Ternyata keperluannya non-important, katanya seperti itu. Mudah-mudahan ini bukan sepeda Brompton ya. Ya 12 juta bukan Mbak Ola. Jadi ingat awal tahun lalu. Apa akhir tahun lalu ya? Akhir tahun lalu itu ya. Kita jadi tebak-tebak ya. Oke. They call it news, knowledge, business information, wisdom.
and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini, saya menyapa Anda di berbagai kota di Indonesia. Saya mulai dari Makassar, Manado, selamat pagi. Kemudian Banjarmasin, Balikpapan, selamat pagi untuk Anda. Saya menyapa Anda juga yang ada di Medan, Pekanbaru, Palembang. Kemudian beralih ke Surabaya, ya. Kemudian ke Yogyakarta dan Jakarta. Selamat untuk Anda yang ada di Surabaya karena wali kota kesayangan Anda terpilih menjadi Menteri Sosial, ya. Mudah-mudahan beliau tetap amanah juga, kita doakan, ya. Kemudian saya juga menyapa Anda yang ada di Bandung, di Cirebon, di Solo, di Purwokerto, kemudian yang ada di Semarang, selamat pagi. Saya beralih ke Lampung, ke Bali, kemudian ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Batam, Padang, Aceh, ya. Saya beralih ke Anda yang ada di Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, dan juga Pontianak. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat ya. Kita akan meninggalkan tahun 2020, kita akan memasuki 2021. Saya sendiri udah nggak sabar ini memasuki 2021, tapi stop sebentar ya. Jangan lari dulu, jangan buru-buru. Kita cek dulu perjalanan atau catatan keuangan kita dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Pak Eko dan Pak Teguh, sebelum kita lanjut lagi perbincangannya, tadi bicara soal bagaimana benar-benar sungguh-sungguh mengubah gaya hidup yang semula ya seenaknya gitu ya. Kita menganggap bahwa nantilah ada pasti gitu ya, boros dan sebagainya. Saya ke YouTube dulu ya. Di sana sudah bergabung bersama kita ada Pak Bowo, akun Bowo. Selamat pagi Mbak Ola, Pak Eko dan juga Pak Teguh. Saya dari Banjarmasin ya. Yang jadi masalah saya nih kurang disiplin katanya dalam mengelola keuangan walau sudah ada perencanaan tapi sering amburadul. Gimana caranya? Mungkin nanti ini juga sekaligus menjawab tadi ya, memberlakukan gaya hidup yang sungguh-sungguh dalam keuangan. Menurut akun Bowo, Smart FM sangat menginspirasi. Terima kasih Smart FM. Nah ini catatan-catatan atau masukan-masukan dari Anda memberikan kami semangat juga loh, memberikan semangat buat tim Smart FM sendiri ya. Belakangan kami juga harus berjibaku. Jadi yang berjibaku dengan COVID-19 nggak hanya tim di luar sana, kami juga di sini berjibaku karena kami juga banyak yang harus WFH begitu ya. Sehingga tim semakin mungil, nah tapi pekerjaan dan hal yang dilayani makin banyak. Jadi dari Anda catatan-catatan ini menambah semangat kami. Pak Eko dan Pak Teguh silakan boleh direspon dulu ya. Ini sekaligus juga mungkin menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh dengan keuangan. Pak Eko dan Pak Teguh silakan. Silakan. Baik, Mbak Ola, berkaitan dengan gaya hidup, kita runut satu-satu ya. Yes. Gaya hidup seringkali hanya ditinjau dari sisi pengeluaran saja, yang tadi tidak disiplin, amburadul, nggak pakai perencanaan, sehingga keuangannya menjadi kacau. Tapi saya ingin mengajak gaya hidup juga mulai ditata ketika dari sisi income. Ya, dari sisi income ini bukan masalah juga besar dan kecil saja, karena seringkali pendapatannya besar. Yuk kita evaluasi apakah pendapatan kita, mohon maaf ya, para smart listener dan sahabat Sonora, apakah pendapatan kita benar-benar kita terima dengan yang menjadi haknya kita? Waduh. Menjadi penting. Karena kita tahu ya, belakangan ini lagi rame, jabatan yang mulia, jabatan yang terhormat, yang sangat ini ternyata pendapatannya juga nggak sedikit gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang bukan menjadi haknya kita. Atau pendapatan yang haram yang harusnya tidak kita terima. Yuk kita evaluasi juga di akhir tahun ini. Jangan-jangan kita, kemarin baru pilkada, jangan-jangan kita menerima tuh seserangan fajar. Atau jangan-jangan kita menerima proyek ya, tapi dari menyuap. Atau jangan-jangan kita terima proyek karena sebetulnya bukan kita yang menang, tapi karena kita dekat. Ini jangan-jangan pendapatannya menjadi pendapatan yang tidak sesuai dengan lifestyle yang benar, yang nggak wisdom. Ini harus kita evaluasi juga. Yuk kita evaluasi tahun-tahun lalu atau tahun 2020 ini, adakah pendapatan kita yang sebetulnya nggak menjadi haknya kita yang kita terima?
itu pasti nggak akan jadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita, apalagi untuk keluarga kita. Itu pasti, itu kita harus yakinin itu wisdom yang pertama. Yang kedua, masalah pengeluaran. Jadi kita lihat lagi, apakah pengeluaran itu benar-benar pengeluaran yang, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, benar-benar yang pengeluaran yang bermanfaat. Baik bermanfaat buat diri kita sendiri, maupun bermanfaat dengan keluarga kita, dan juga bermanfaat buat lingkungan kita. Gitu. Sekarang alhamdulillah gaya hidup sustainable, environmental friendly, segala macam itu juga bukan hanya egois kita sendiri yang penting kita udah ini buang sampah sesuai dengan tempatnya, padahal yang kita buang sampahnya sebetulnya barang-barang yang kita bisa reuse, recycle dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan gaya hidup, berkaitan dengan boros tadi, memang harus ada planning, harus ada perencanaan. Luangkan waktu 30 detik sebelum klik membeli ketika Anda di di marketplace. Di marketplace. Ini perlu nggak? Penting nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang gini. Ini bermanfaat nggak buat saya ketika saya beli? Tadi ada yang cerita juga membeli barang yang relatif mahal tapi nggak kepake, ya kan? Bener nggak? Iya, betul. Waktu 30 detik. Kalau belanja dalam keadaan perut kenyang deh, karena biasanya kalau lapar itu suka ada halu gitu ya, kira-kira. Ini nih, jadi punya planning, terus luangkan waktu 30 detik sebelum belanja, ini bermanfaat nggak atau dan sebagainya, dan sesuai dengan kebutuhan apa enggak, dan yang juga penting adalah ini sesuai nggak dengan budget kita, sesuai nggak dengan kemampuan kita, ini juga menjadi penting ya. Nah, kalau bagaimana kalau waduh Mas Teguh nih ternyata kita ada pendapatan yang kayaknya ya. Nah, ini saatnya kembalikan kepada orang banyak. Kembalikan kalau memang itu orangnya spesifik ya kembalikan ke yang bersangkutan, kalau memang enggak ya udah banyak-banyaklah berbagi gitu. Karena ini masyarakat lagi membutuhkan berbagi tersebut gitu ya. Bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaran yang masih enggak ini? Yuk kita perbaiki tahun 2020, kita punya planning, kita disiplin, meluangkan waktu sebelum belanja, dan pikirkan sesuai dengan budget apa enggak. Itu kira-kira jawaban dari saya, Mbak. Oke. Pak Eko sama Pak Teguh itu kayaknya bisa jadi jargon kita ya untuk tahun 2021 ya. 30 detik yang menentukan, ya 30 detik yang bisa mengubah keputusan ya kan. Apakah menjadi boros atau enggak gitu. Karena 30 detik itu ternyata sangat berguna untuk berpikir ulang apakah ini produk yang kita benar-benar butuhkan atau sebelum 30 detik ini sebelum kita tekan pencet tombol juga di mobile banking kita barangkali ya, di akun belanja kita 30 detik untuk berpikir ulang ya tentang apa yang akan kita beli dari gaya hidup ini. Dua hal smart listener berkaitan dengan gaya hidup ya, bukan cuma sekedar pengeluaran tapi juga pendapatan. Apakah pendapatan yang kita raih, yang kita peroleh ini halalan toiban? Kira-kira begitu ya Pak Teguh dan Pak Eko ya. Ya kan, kalau nggak halal ya akhirnya juga jadinya berefek tidak baik. Lalu yang berikutnya, mengenai fokus pada hal-hal prioritas. Bagaimana sih kita menentukan yang prioritas ini? Pak Eko sama Pak Teguh mungkin bisa bantu mengingatkan rumusnya. Silahkan. Ya, Mbak Ola. Jadi sebetulnya ini kan kaitannya dengan pertanyaan tadi ya. Kalau kita tidak punya prioritas, maka kita akan sangat mudah terjebak dengan tadi yang boros ya. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, makanya saya pikir mudah-mudahan dengan kita mau menutup buku tahun ini, tadi pertanyaan Mbak Ola tuh bener banget deh ya. Jadi coba kita bikin list dosa finansial gitu ya Mbak Ola ya. Jangan cuma satu gitu. Nah, kita pikir ada 5 apa 7 kali gitu ya. Kan kita untuk tobat itu perlu mengaku dosa ya. Bener. Kita nggak bisa taubat kalau kita tidak merasa bersalah. Kita tidak bisa minta maaf sama orang kalau kita merasa benar. Ya, makanya dalam tutup buku itu salah satu yang harus kita coba evaluasi adalah coba deh kita list kesalahan atau dosa finansial kita apa saja supaya kita bisa tobat nih pada tutup buku minggu depan gitu ya. Sebelum tanggal 31, tanggal 31 saya sangat menyarankan. Nah, dari situ kita akan belajar nih bagaimana kita
untuk tidak mengulang 5 hal atau 7 hal yang kita tulis itu. Dan kembali lagi Mbak Ola, sebetulnya yang namanya perencanaan keuangan itu pada dasarnya adalah, kita selalu bilang, saya sama Pak Teguh ya, perencanaan keuangan itu adalah risk management. Ya, secara umum pengelolaan perencanaan keuangan itu adalah risk management. Kenapa? Karena kita mengantisipasi sesuatu yang bisa jadi itu menjadi kebutuhan tetapi kita tidak menyiapkan. Itu kan risiko gitu ya. Kita punya kebutuhan tapi kita tidak menyiapkan. Nah, jadi 30 detik tadi kita bagi 2 nih Mbak Ola ya. 30 detik nanti itu kalau kita mau beli apa-apa supaya kita tahu prioritasnya adalah, 1, kalau kita beli itu buat apa sekarang gitu ya. 15 detik yang kedua adalah, kalau ini saya tidak beli, ini saya bisa gunakan untuk sesuatu yang lebih penting di depan. Apa nih yang lebih penting? Jadi kita punya bandingan nih. Daripada menikmati sesuatu, karena biasanya kita itu boros karena kita tidak tahu ada kebutuhan di depan. Coba deh kalau misalnya kita punya anak umur 6 tahun ya Mbak Ola ya. Kemudian kita tahu umur 18 tahun dia harus sekolah, dan kita hitung sekarang ternyata untuk anak sekolah ini kita itu butuh 500 juta untuk menyekolahkan di perguruan tinggi misalnya nih. Ya. Nah, jadi mau beli apa-apa ingat nih, aduh punya utang 500 juta buat anak gitu. Nah, 30 detik itu kita bagi 2 deh. 1, ini kalau gua beli nih nikmatnya apa gitu ya. Oh, ada nikmat. Nah, sekarang nikmat itu harus didampingkan dengan kebutuhan masa depan yang sudah pasti datang gitu, sudah pasti ada. Mungkin itu Mbak yang kita bisa menjadi pegangan ya. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh tadi itu menarik, saya mau tajamkan di bagian itu, tapi nanti di sisi berikutnya ya Pak. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube,
lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami dan masih ada kesempatan untuk Anda berbagi bersama dengan kami pagi hari ini. Mohon izin Pak Eko dan Pak Teguh, saya ke WhatsApp lagi ya yang bergabung pagi hari ini. Saya ingin jumpai ada Ibu Tini di Bekasi. Selamat pagi Bu, kesalahan saya tahun ini adalah saya jual rumah tapi uangnya nggak dibelikan rumah lagi ya. Uang hasil jual rumah itu buat usaha itu habis katanya begitu ya. Jadi mungkin manajemen risknya ini nggak berjalan dengan baik. Sekarang kita sekeluarga masih ngontrak dari 2014 sampai hari ini. Nah ini pelajaran juga, nanti mungkin bisa Pak Eko sama Pak Teguh kasih catatan sedikit. Kemudian Pak Handi, pembelajaran keuangan 2020 paling mahal adalah keluar dari saham ketika turun. Ya, dan tidak masuk lagi ketika saham mulai naik. Oke. Ini berkaitan dengan investasi ya. Barangkali ini suara-suara miring yang kita dengar gitu ya soal saham naik dan turun, ini yang perlu dipahami. Kemudian ada Mbak Putri di Depok, program Financial Wisdom sudah sangat bagus karena setiap langkah yang dijelaskan itu tertata dan masuk akal ya untuk dijalankan sesuai dengan kondisi terkini. Nah, dosa finansial saya tahun ini adalah memakai dana pribadi dana pribadi dulu untuk talangan petty cash kantor selama periode 2 bulan yang akhirnya nggak diganti. Oh, kalau itu harus diikhlaskan, Mbak Putri. Monggo Pak Eko sama Pak Teguh, boleh dikasih komentar dulu ini ya, kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi di suasana pendengar kita, smart listener. Silakan Pak Eko, Pak Teguh. Ya, yang pertama, jual rumah tidak jadi rumah lagi untuk usaha habis. Sebetulnya nggak apa-apa juga. Artinya begini, sepanjang kita tahu ada risikonya. Artinya ketika Anda menjual rumah dan memutuskan untuk kontrakan, berarti Anda sudah melihat bahwa ini risikonya ya saya nggak punya rumah dan kontrak. Dan untuk usaha, nah kesalahannya mungkin hanya bukan ini ya, lebih ke bagaimana mengalokasikan modal untuk usaha itu nggak di-spread, nggak dibagi-bagi. Nah, itu yang menjadi masalah mungkin. Sehingga Anda ketika memutuskan menjual, Anda udah tahu risikonya. Saya nggak punya rumah. Nah, ketika kalau beli rumah lagi, jangan-jangan malah uangnya kurang. Jangan-jangan malah terlilit utang karena beli rumah baru lagi, padahal belum punya income. Gitu ya. Itu artinya suatu hal yang kita harus sadari bahwa setiap langkah yang kita lakukan, termasuk di keuangan, itu ada risikonya. Dan ketika Anda memutuskan untuk ngambil itu gitu, ya Anda harus sadari risikonya. Termasuk risiko yang saham tadi, ketika Anda keluar, berarti kan Anda pengen nyaman, ya udahlah segini aja uang saya keluar aja dulu. Ya sudah, itu ada risikonya di situ, gitu kan. Nah, sekarang yang nggak boleh adalah menyesal. Karena dengan Anda menyesal juga nggak akan balikin uang Anda itu, balik lagi ke angka 6.000 dari 3.900 itu misalkan gitu kan. Yang ada itu jadi pelajaran, yuk masuk secara bertahap. Karena kita nggak pernah tahu. Sekarang apakah udah ketinggian? Nggak ada yang tahu juga. Kemarin ada pengumuman menteri baru, harapannya ada sinyal positif sehingga hari ini naik. Artinya kalau itu ya Anda masuknya pagi-pagi nih. Nanti siang katanya udah kemahalan atau apa. Karena kemarin sempat turun
Pak Jokowi ngumuminya sore sih, jadi kemarin turunnya cukup dalam. Jadi kalau ngumuminya agak siangan gitu ya, jadi mungkin bisa agak bagus gitu. Tapi ya itulah. Dan itu nggak boleh disesalin. Itu satu hal yang ya itu gini. Berkaitan dengan dana pribadi ini memang Mbak siapa tadi ya yang dana pribadi dipakai buat meeting kantor. Dia punya habit emang ngutangin kayaknya nih, gue duga nih. Dia punya habit ngutangin, tapi kantornya aja diutangin coba. Nah ini kita harus belajar berkata tidak tuh Mbak. Berkata tidak. Itu juga yang pelajaran penting buat saya waktu itu ya kira-kira gitu. Iya. Kayaknya ini juga pelajaran penting buat saya juga sih, Pak Teguh, Pak Eko. Berani berkata tidak gitu ya. Seringkali berpacu dengan rasa memiliki ya kasihan, empati yang terlalu tinggi. Itu juga ternyata berbahaya ya. Harus juga punya kemampuan berkata tidak ya, Pak Eko, Pak Teguh ya. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh boleh di-highlight soal bahwa berinvestasi dalam segala hal itu penting. Menabung dalam segala sesuatu, segala situasi maksud saya, itu juga sangat dibutuhkan. Silakan Pak Eko, Pak Teguh. Saya sebelumnya mau sedikit tadi Ibu siapa yang... Ibu Tini. Bu Tini ya? Iya. Ya, jadi ini banyak ya kasus. Orang sudah punya aset nih, terutama rumah ya. Nah, biasanya rumah ke-1 atau rumah kedua nih yang biasanya dijual untuk istilahnya untuk menutupi kebutuhan. Karena juga berpikir sudah ada keuntungan ya, misalnya dulu beli 300 juta, oh sekarang harga rumahnya 500 juta, jadi kan sudah untung dijual gitu ya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita belum punya rumah ya dan rumah itu satu-satunya, ya maka yang Pak Teguh bilang sepanjang kita tahu risikonya nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau kita tidak tahu risikonya. Ya. Jadi saya sangat mengingatkan kalau kita buka usaha, apalagi kita buka usahanya baru pertama kali, kemungkinan untuk usaha itu gagal itu tinggi sekali. Ya mungkin di atas 50%. Ya jadi kalaupun teman-teman yang lain nih misalnya punya rumah ke-1 sudah ditepati, kemudian ada rumah yang kedua, kemudian menjual, ya maka biasanya rumah yang dijual yang sudah lama itu kan ada keuntungan tuh, ya. Nah itu jangan seluruhnya dimasukkan untuk usaha, ya. Kalau kita punya usaha, saya sarankan maksimum 25 atau 30% lah, ya sepertiganya. Jadi yang 2/3 itu kalau bisa dijadikan aset yang lain yang lebih atau beli rumah lagi yang lebih murah gitu ya. Supaya itu menjadi cadangan risiko karena usaha itu belum tentu berhasil. Ya. Nah itu yang ingin saya ingatkan. Yang kedua tadi pertanyaan Mbak Ola, saya rasa kita penting banget untuk melakukan investasi itu bukan karena kita punya uang. Ya kita melakukan investasi itu pertama adalah karena kita punya kebutuhan masa depan. Ya, jadi itu perlunya selalu kita ingin mengingatkan investasi itu harus by objektif, by tujuan. Dan investasinya yang paling mudah itu adalah investasi berkala. Ya, jadi uangnya kalau ada uang yang katakanlah uang besar dapat bonus ya atau tabungan yang sudah ada itu bagus ya. Tetapi yang suka menjadi halangan bagi orang berinvestasi karena dia nggak punya uang sekarang gitu. Padahal kebutuhannya kan ada ya, kebutuhan 5 tahun, kebutuhan bahkan yang paling penting menurut saya salah satunya adalah pensiun. Ya, jadi bukan karena sekarang nggak ada uang, jadi kita nggak berinvestasi. Enggak, kita harus berinvestasi karena kita punya kebutuhan. Lalu harus dicari uangnya dari mana? Ya harus dari penghasilannya atau mencari tambahan khusus untuk mempersiapkan kehidupan masa depan. Jadi mudah-mudahan investasi itu yang menurut saya harus dilakukan dalam kondisi apapun. Oke, baik. Kita kunci perbincangannya Pak Eko sama Pak Teguh. Saya Lola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Dan saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. You just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.